Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembelajaran kita hari ini mengenai materi menghindari dosa-dosa besar. Pada pertemuan sebelumnya, materi kita sudah membahas tentang materi menghindari dosa-dosa besar membunuh, liwat, LGBT, dan meminum khamar. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita meluruskan niat kita belajar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi menghindari dosa-dosa membunuh, liwat, LGBT, dan meminum khamar. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin mengulang kita materi yang sebelumnya tentang materi membunuh, liwat, LGBT, dan meminum khamar. Jadi, apa yang kamu ingat tentang materi membunuh? Membunuh itu adalah seseorang menghilangkan nyawa si seorang juga, Pak. Ya, yes. Boleh. Apa yang kamu ketahui tentang LGBT? LGBT adalah suatu perkara yang menyalahi adat istiadat tak. Dari LGBT itu singkatan dari apa? Tahu. Coba. Baik, kita langsung masuk pada materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah mengenai materi kita hari ini ada 3. Yang pertama tentang budi, yang kedua mencuri, dan yang terakhir durhaka kepada orang tua. Kita masuk pada materi yang pertama tentang judi. Apa yang kalian ketahui tentang judi? Mainan. Judi apa? Judi ialah suatu gawian yang maulah kita jadi kaya, Pak. Judi kaya. Judi, apa itu judi? Judi adalah suatu permainan yang bisa membuat kita ketagihan. Judi dalam ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau perjanjian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian tadi, judi merupakan terjemahan dari masyir, yaitu segala bentuk permainan dengan kalung uang atau benda berharga lainnya di mana yang menang dapat mengambil uang tersebut. Nah, jadi judi adalah sebuah permainan di mana itu adalah bentuk taruhan, di mana bentuk taruhan seperti uang atau benda berharga lainnya, di mana yang menang yang akan mendapatkan harta tersebut atau uang tersebut. Itulah yang dimaksud dengan judi. Dan judi ini ada yang mengandung unsur-unsurnya. Ada yang tahu apa-apa saja unsur-unsur judi? Boleh? Apa-apa saja unsur-unsur judi yang terdapat dalam perjudian? Ada nyatanya ada duit, Pak. Ya, duit. Ada orangnya, Pak. Ya, kalian ada apa lagi? Ada orangnya, Pak. Unsur-unsur judi yang pertama itu ada permainannya. Permainan. Yang kedua, untung-untungan. Untung-untungan. Nah, yang terakhir ada taruhannya. Nah, itu ada. Jangan lupa.
Yang pertama, unsur judi yang pertama ada permainan, ada kegiatannya yang dilakukan oleh seseorang yang melakukannya. Yang pertama ada permainannya, ada kegiatannya. Yang kedua, judi itu untung-untungan. Contohnya seperti misalkan ada sebuah pertandingan sepak bola, kemudian penonton ini melakukan taruhan, siapa yang menang nanti akan mengasih uang misalnya 100.000. Nah itu untung-untungan kan perlawannya. Nah seperti itulah. Kemudian nah ini yang ketiga ini faktor yang unsur yang paling penting dalam sebuah perjudian. Ini yang menentukan permainan atau tidak taruhannya. Terus apa bedanya taruhan sama perjudian sama perlombaan? Ada yang tahu? Kan sama-sama ingin mencapai sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu. Jadi apa bedanya antara perjudian dan perlombaan? Ada yang tahu? Pak, Ya, sekarang dari kalau judi ada untung rugi, Iya. kalau lomba tidak ada rugi. ya, boleh. Untuk judi itu ilegal Pak. Ya. Kalaunya pertandingan itu legal Pak. Ilmi. Ini sama oleh Pak. Nah, jadilah bedanya perjudian dan perlombaan. Biasanya kan kalau perlombaan ini yang mendapatkan itu hadiah kan. Kalau yang judi kan taruhan, jadi harus bisa kalian membedakan antara taruhan sama hadiah. Kalau taruhan itu adalah sesuatu yang dikorbankan, misalkan hadiah itu adalah sebuah pemberian. Misalkan mengalir sama Ilmi, kapan misalkan mulai dari sini sampai kapan sana kita berlari ya kan? Antara Ilmi dan Kalian membuat kesepakatan. Siapa yang menang dia akan mengasih duit 100.000. Berarti kan antara kalian berdua harus rela, artinya siapapun yang menang dan siapapun yang kalah akan mengasih uang 100.000. Nah pada orang yang menang itu, nah itu dinamakan taruhan. Kalau hadiah itu misalkan harus kalian berdua kalian ya, nah ini silahkan kalian mau berlari dari itu siapa yang menang akan mengasih hadiah ya. Nah itu dia namanya bukan taruhan ya, harus bedakan antara taruhan mana hadiah kan. Terus ada juga yang bertanya, kalau perlombaan itu Pak, kalau hadiahnya itu uang dari hasil pendaftaran pesertanya itu bagaimana? Dia tahu apakah itu berkaitan judi atau tidak? Ayo. Kenapa Pak? Misalkan ada sebuah perlombaan dan perlombaan itu hadiahnya hasil dari uang pendaftaran pesertanya, apakah itu dapat dikatakan sebagai judi? Tanyakan dari Pak. Jawab aja deh. Kenapa salah Pak? Ya, Pak, itu udah Pak Lus. Apa tadi Pak pertanyaannya? Misalkan ada sebuah perlombaan Oke. di mana hadiahnya itu berasal dari uang peserta, Oke. uang pendaftaran peserta, apakah itu judi atau tidak? Ada Pak pilihannya Pak ya? Halo lah. Oke ya. Tinggi Pak. Jadi dalam perlombaan itu misalkan hadiahnya itu dari pada uang pendaftaran peserta itu sama saja dengan hadiah. Contoh seperti yang jadi dalam sebuah perlombaan kalau hadiahnya itu berupa hasil dari uang pendaftaran peserta itu sama saja seperti hal yang judi. Contoh seperti kalian main kartu misalnya kan, kalian bertemu uang nih, uang siapa yang menang itu yang harus mengambil uangnya. Nah sama kan seperti perlombaan itu kan dari uang peserta, kemudian hadiahnya dari uang itu juga. Harusnya kalau ada hadiah itu bisa saja hadiahnya itu dari uang sponsor atau uang donatur yang lainnya. Uang pendaftaran peserta itu bisa dipakai untuk keperluan perlombaan atau keperluan tempatnya kan begitu. Jadi ini bisa dipahami Pak Didi? Paham Pak. Ya, baik, kita lanjut mencuri.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah, perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai satu nisab terambil dari tempat simpanannya dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Nah, jadi mencuri ini adalah mengambil hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin dari orang yang punya tersebut. Nah, itu yang dapat dikatakan mencuri. Kemudian apa aja yang untuk mencuri ini? Ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Secara langsung itu seperti cuma yang misalnya ini ambil ini mau saya ambil videonya atau kamu mau cari, saya langsung mencuri. Yang mau kita lanjutkan dampak dari mencuri. Bagi pelakunya, yang pertama mengalami kegelisahan batin. Pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah. Nah, bagi pelaku, orang yang dapat mencuri bagi pelaku ini akan merasa gelisah dan akan merasa tidak tenang dengan hidupnya. Kemudian bagi korban dan masyarakat menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Peristiwa pencurian akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbannya. Sampai di sini ada yang menanyakan? Tidak ada, baik kita lanjutkan ketiga. Nah, terakhir berkata pada orang tua, apa yang kalian ketahui tentang berkata kepada orang tua? Oke. Suatu perkara yang melukai hati kedua orang tua, Pak. Ini jadi berkata kepada orang tua adalah segala bentuk perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bisa melukai atau menyakiti hati kedua orang tuanya. Itulah yang disebut berkata kepada orang tua. Kemudian bentuk perbuatan berkata kepada orang tua. Yang pertama mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti atau semacamnya. Nah, jadi untuk menggunakan orang tua ini kita berkata kasar, kata-kata yang perkataan sering menyakiti hati kedua orang tua kita. Jika kita berkata kasar seperti ya, orang tua itu dapat menyakiti hati kedua orang tua kita. Kenapa? Ketika kita mengucapkan kata-kata yang kasar kepada orang tua kita, kenapa jadi sampai orang tua kita sakit hati? Kenapa bisa sakit hati? Ini kalau kita berbuat kasar, perkataan kasar kepada orang tua kita, pada orang tua kita sakit hati, kenapa? Ini cari pada Ada? Ada Pak. Ada? Kurang tahu, Pak. Oke. Jadi kenapa? Jadi orang tua kita bisa sakit hati ketika kita mengucapkan perkataan yang kasar pada orang tua kita seperti serang orang tua. Bayangkan saja ketika kalian masih kecil, masih bayi, masih balita, siapa yang pertama kali mengajarkan kalian untuk berbicara? Ibu, Pak. Ibu, orang tua kalian. orang tua, Pak. Kemudian bayangkan ketika kalian sudah dewasa, justru perkataan kotoran, perkataan kasar yang keluar dari mulut kalian sampai ibu kalian. Seperti itu. Jadi orang tua sakit hati ketika anaknya berkata kasar kepada orang tuanya. Baik, lanjut. Yang kedua, bermuka kosong dan cemberut kepada orang tua. Nah, bermuka kosong jangan sampai Kak masih muka cemberut pada orang tua. Misalkan kalau ketemu orang tua itu senyum, ceria, jangan cemberut. Kalau disuruh orang tua jangan cemberut, Mak. Jangan senyum, ceria ya, sama kedua orang tua. Kemudian mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian memandang sinis pada orang tua, lalu menyebut mereka sebagai orang tua. Kemudian memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Nah, jangan kita ini memberatkan orang tua itu dengan banyak permintaan. Minta ini, minta itu, janganlah. Apalagi orang tua kita sanggup Ini, Pak. memenuhi permintaan kita harus sadar diri kita.
bagaimana keadaan orang tua kita, jangan kita memaksakan kita. Maka kita meminta permintaan kepada orang tua kita. Kemudian mengantarkan orang tua kita di masa tua atau saat membutuhkan. Nah, jangan sampai ketika orang tua kita tua, kita mengantarkan orang tua kita ada mau mengganti orang tua kita. Banyak kan sekarang anak yang justru mengatakan ibunya seperti contoh kan mengantarkan tidak mau mengurus dengan sampai. Lihat jika kalian waktu kecil orang tua kalian mau mengurus kalian, bahkan sampai tidak tidur segala macam untuk mengurus kalian. Jadi usahakan jangan sampai kita mengantarkan orang tua kita. Baik, cukup sampai di sini. Apakah ada yang kalian tanyakan? Dan ayo ini apakah ada yang tanyakan? Tidak ada ya. Saya rasa saya anggap kalian sudah memahami materi yang saya sampaikan hari ini, dan karena kita sudah habis, jadi pembelajaran hari ini patut sampai di sini dan patut sampai di sini. Minggu depan akan kita lanjutkan materi kita mengenai menghindari dosa-dosa besar peninggalan sholat, memakan harta anak yatim dan korupsi. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah dan hilang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam